Pada berita ASN kali ini, kita akan cek informasi terkait perubahan revisi rancangan Undang-Undang ASN yang memuat pensiun bagi P3K, dan ada juga pembahasan terkait kenaikan gaji bagi PNS, dan ini sudah disetujui Presiden untuk dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan. Info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ini memang menjadi salah satu rumusan yang kita perjuangkan di dalam Undang-Undang ASN. Bagaimana terkait gaji, tapi salah satu yang penting juga adalah terkait dengan pensiun. Nah, selama ini kan hanya ASN yang dapat uang pensiun. Kita perjuangkan di dalam Undang-Undang ASN ini agar teman-teman P3K juga bisa mendapatkan dana pensiun. Nah, terkait dengan gaji, kami terus melakukan exercise dengan Kementerian Keuangan dan kami lapor kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden diminta kami untuk menghitung bersama Menteri Keuangan, dan Ibu Menteri Keuangan sedang mengeksersis kecukupan anggaran dengan untuk merumuskan kenaikan gaji. Tapi ini akan kita masukkan di dalam total reward di dalam RPP yang sedang kita siapkan, sehingga ini tidak parsial. Begitu juga terkait dengan TPP atau tukin, ini akan tergantung variabelnya. Kalau di daerah ada variabel PAD, maka ada daerah yang camat, sekdanya atau kepala dinasnya TPP-nya tinggi, tapi ada daerah yang sangat rendah. Ini tergantung juga variabelnya adalah PAD. Tetapi kita sedang akan masukkan variabel baru, yaitu variabel yang lebih besar dari nilai reformasi birokrasi daerah yang sedang dikerjakan oleh Kemendagri dengan Kemenpan RB. Baik, kendalanya sejauh ini seperti apa Pak? Terutama untuk dana pensiun, karena ini kan cukup sensitif juga. Sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan skemanya akan berubah. Apakah ini juga sudah diperbincangkan? Iya, kita bahas dengan Kementerian Keuangan dengan intensif, karena ke depan yang di-IUR ini kan, tentu sistemnya ke depan akan disamakan. Sekarang wajib memberikan dana pensiun sesuai dengan masa jabatannya. Misalnya di perusahaan X dia harus memberi. Begitu juga kalau apakah di perusahaan pemerintah kerja, mereka mesti ada dana pensiun. Kalau 3 tahun, 5 tahun tentu akan berbeda dana pensiunnya. Dan ini sudah kita diskusikan secara komprehensif atas saran Bapak Presiden bersama Menteri Keuangan. Baru saja kita mendengarkan paparan penjelasan dari Menpan RB Bapak Azwar Anas berkaitan dengan rencana kenaikan gaji PNS dan rencana pemberian pensiun bagi P3K. Tentu sudah sewajarnya kabar ini merupakan kabar baik yang dimuatkan dalam rancangan ataupun revisi rancangan Undang-Undang ASN terbaru, di mana tentunya ini akan mensejahterakan ASN. Dan sebagai penguat informasi ini kita dapatkan dari berita CNBC berkaitan dengan kabar P3K mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua. Dan ini sudah dijelaskan juga berkaitan dengan 7 klaster ya Bapak Ibu yang dibahas dalam rancangan Undang-Undang ASN, yang merupakan informasi baik bagi seluruh ASN dan juga non-ASN yang bakal nanti direkrut pada ASN pada CSN tahun 2023 jelang penghapusan non-ASN, jelang isu penghapusan honorer. Pemerintah melalui Kemenpan RB telah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mana salah satu isinya adalah membahas tentang P3K. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Denny menuturkan sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN itu, kesejahteraan PNS dan P3K akan digabung di dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema Defined Contribution. Nah, ini Bapak Ibu skema terbaru yang bakal diberikan oleh pemerintah yang akan disamaratakan ya antara PNS dan P3K di dalam rancangan revisi undang-undangan terbaru, Undang-Undang ASN terbaru. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan itu dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Alex pada siaran pers di laman PAN RB. Nah, ini sebagaimana dikutip dari laman PAN RB tadi berkait dengan rancangan Undang-Undang ASN yang mengusung 7 klaster pembahasan. Di sini dijelaskan bahwa ada 7 klaster pembahasan dalam rancangan Undang-Undang ASN, yaitu penguatan sistem merit. Sistem merit ini sistem prestasi ataupun sistem prestasi kerja, penetapan kebutuhan ASN, kemudian juga tentang kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi,
terkait juga penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ada juga pembahasan terkait ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini berkaitan dengan ASN yang berada di organisasi-organisasi seperti di MPR ataupun di DPR. Ditambahkan di sini, di revisi Undang-Undang ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil. Itu juga berkaitan dengan yang non-ASN, yaitu berkaitan dengan P3K part-time. Aturan tersebut juga menjadi opsi penyelenggaraan tenaga non-ASN yang masih belum jelas rancangan penghapusannya yang direncanakan awal November 2023, yang ini nanti tidak jadi Bapak Ibu ya, karena sudah dikeluarkan informasi terkait tidak ada pemutusan hubungan kerja. Prinsipnya kita amankan 2,3 juta. Nah, ini bahasa yang selalu diungkapkan oleh Bapak PNRB berkaitan dengan instruksi dan arahan Presiden. Ya, semoga saja kita berharap Bapak Ibu nanti rekan-rekan P3K yang sekarang sudah mendapatkan SK akan lebih terjamin kesejahteraannya apabila rekan-rekan ini akan diberikan kesamaan ya, kesejahteraan di antara P3K dan PNS, karena kita tahu bahwa tugas kerja dari P3K dan PNS bahkan termasuk non-ASN sendiri di instansi baik itu pemerintah maupun di sekolah ataupun di tenaga kesehatan, itu peran pentingnya adalah sangat sama, adalah seimbang dan tidak dibeda-bedakan. Demikian Bapak Ibu informasi baik ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.